Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast CMPS IP dari kami untuk Prodi. Dengan aku Firda, di sini kita akan berbincang tentang apa sih HMPS itu bersama narasumber kita yang paling kece-kece ini. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk dari yang paling sini. Halo Kak, perkenalkan. Nama saya Muhammad Abdullah Muklis Muta'ali. Saya sendiri ini selaku dari Ketua Umum HMPS Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Oke, selanjutnya. Halo guys, nama aku Nabila Raraswati MA. Aku di HMPS IP selaku Sekretaris Umum. Oke, selanjutnya. Halo guys, perkenalkan nama aku Nares. Alhamdulillahnya aku diamanahin sebagai bendahara umum. Oke, langsung aja nih. Pasti kalian udah pada penasaran kan apa yang mau kita obrolin kali ini. Oke, langsung aja. Apa sih Kak HMPS itu? Mungkin bisa dijelaskan? Untuk HMPS itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi ya Kak ya, yang merupakan suatu organisasi yang di bawah naungan fakultas. Fungsinya itu yang paling utama itu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakat, serta wadah aspirasi dan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan akademik atau non-akademik yang relevan dengan program studi kita, seperti itu Kak. Oke, jadi kan Prodi IP ini kan termasuk Prodi yang baru. Nah sebelum ada HMPS ini, gimana sih kalau mahasiswa IP mau berorganisasi? Kalau sebelum adanya HMPS IP ini, itu dulu mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam yang ingin berorganisasi itu masuk ke Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu untuk tahun pertama. Lalu untuk tahun keduanya itu dibuka juga di HMPS SPI atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Jadi kita dijadikan satu gitu, cuman ada divisi yang memang khusus untuk menaungi aspirasi dari mahasiswa ilmu perpus gitu Kak. Oh iya, ada juga itu Kak dari KSM ya. Oh iya, ada juga dari Kelompok KSM. studi mahasiswa itu juga di bawah Fakultas Adab dan Bahasa. Oke. Nah, jadi kan udah ada HMPS nih, pasti kan ada proses-proses nih untuk berdirinya HMPS sendiri. Nah, prosesnya itu seperti apa ya Kak? Untuk berdirinya sendiri ini kan berawal dari keresahan ataupun kebutuhan mahasiswanya sendiri untuk adanya organisasi yang memang menaungi Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Maka dari itu, dari beberapa mahasiswa IP sendiri ini berinisiatif untuk akhirnya mendirikan organisasi HMPS ini. Jadi dengan beberapa syarat dan juga ketentuan, contohnya kayak menyusun struktural dan juga menyusun ADRT, dan nantinya itu yang diajukan untuk ke dekan dan juga untuk ke kepala prodi gitu. Oke. Kak. Oke nih, untuk masuk ke HMPS sendiri pasti ada syarat-syaratnya nih. Kira-kira syarat-syaratnya apa aja ya? Kalau untuk persyaratannya sepertinya mudah ya Kak, mudah banget. Yang paling utama itu mahasiswa aktif ilmu perpustakaan, itu paling penting. Dan mempunyai komitmen yang tinggi sih Kak untuk memajukan HMPS ilmu perpustakaan serta prodi juga, seperti itu. Dan untuk persyaratan lainnya mungkin bisa di-scroll di feed IG HMPS IP kali paling bawah itu ada persyaratan rekrutmen yang tahun kemarin. Oke, jadi yang mau gabung silahkan nih lihat persyaratannya di IG HMPS ya mungkin. Nah, pasti kan dari HMPS itu ada banyak divisinya nih Kak. Mungkin bisa disebutkan apa aja sih divisinya? Nah, kalau di HMPS Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam ini kan tergolong baru nih ya Kak. Nah, itu divisinya itu ada 4 Kak, yaitu literasi informasi, terus pengembangan pustakawan, sama Medinfo, sama satu lagi itu event Kak. Gitu. Berarti ada 4 divisi ya? Iya, ada 4 divisi. Pasti dari selain divisi itu pasti kan ada sekretaris, bendahara, ketua dan juga wakil ya. Nah, untuk dari divisi-divisi tersebut kan pasti ada beberapa proker nih yang sudah dijalankan atau yang akan dijalankan nanti ke depannya. Nah, proker-proker tuh kira-kira apa aja ya Kak? Proker-prokernya yang sudah terjalankan. Kalau untuk proker itu banyak sekali ya Kak yang sudah terrealisasikan. Nah, yaitu ada beberapa contoh kayak di bulan puasa kemarin ada bagi takjil, ada santunan ataupun acara dengan menggait TBM yang di sekitar sini, kita mengadakan acara. Terus juga ada kunjungan, jadi mahasiswa ini berkunjung ke UIN Sunan Kalijaga.
ada juga yang ke museum dan juga ke perpustakaan di daerah Solo. Dan juga ada mengadakan seminar juga dan itulah. Nah, kira-kira apa nih Kak yang paling menarik dari proker-proker itu? Mungkin teman-teman biar tahu nih kayak Oh apa iya. sih proker yang menarik Ini kira-kira? ada proker yang emang gongnya ya. Jadi itu ada Library Festival. Jadi ini dikonsep untuk internal prodi sendiri. Jadi niatnya itu ada beberapa lomba-lomba dan juga ada seminarnya juga. Dan juga intinya itu pengen merekatkan apa namanya? Solidaritas. Iya, solidaritas antar angkatan. Jadi sesama maupun beda angkatan itu kita bisa tetap akrab, kita tetap kenal gitu. Wah, menarik sekali ya nih proker-prokernya. Terus nih, kesan dan pesan. Pasti kan sebagai kakak-kakak HMPS ini pasti punya kesan dan pesan nih dari HMPS, dari masing-masing kalian ya. Mungkin bisa disebutkan dari Kak Nares kesan dan pesan. Jadi selama menjalani HMPS ini. Kalau misalnya kesan-pesan saya sih bergabung di HMPS IP yang emang dari nol banget itu sangat-sangat wow banget, dan kesannya itu pokoknya sangat-sangat Sampai nggak bisa berkata-kata nih kakaknya. karena benar-benar kali-kalikunya banyak, senangnya banyak, bisa kenal adik-adik mahasiswa banyak seperti itu. Kalau untuk pesannya mungkin lebih ditingkatin lagi solidaritasnya, prokernya mungkin, dan divisinya seperti itu Kak. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Raras bisa disampaikan kesan dan pesannya. Kalau aku kesannya mungkin kurang lebih sama kayak Kanares. Jadi kesannya itu berasa banget mulai dari kita dari nol kan, dari awal merintis kita benar-benar berjuang bareng untuk bisa membuat wadah untuk mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi Islam ini. Terus kalau pesannya semoga di tahun-tahun sebelumnya itu lebih ditingkatkan lagi untuk program kerjanya, terus hubungan antara mahasiswa program studi sama mungkin bisa menjalin hubungan eksternal ke HMPS Ilmu Perpus di universitas lain gitu. Oke, nah selanjutnya nih untuk Kak Muklis selaku Ketua HMPS Perdana IP, pasti banyak sekali kesan dan pesan yang bisa disampaikan. Kalau untuk pesan sendiri yaitu kita jangan takut untuk berbuat sesuatu untuk kedepannya. Dikarenakan di organisasi ini kita berinisiatif untuk mendirikan ini juga nantinya untuk generasi berikutnya. Itu Kak untuk pesannya. Oke. Nah, pesan paling utama nih, kita pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru ya, teman-teman. Nah, selanjutnya nih mungkin ada pesan singkat untuk adik-adik supaya tertarik nih bergabung di organisasi ini, HMPS IP ini. Jadi, mungkin dari kakak-kakak ini ada yang mau menyampaikan pesan singkat? Pesan singkat, sesingkat-singkatnya biar adik-adik ini semangat untuk menjalani kuliahnya di Prodi IP yang sangat-sangat menarik ini. Mungkin bisa disampaikan? Pesan aku untuk adik tingkat ya, kalau untuk adik tingkat itu tetap semangat walaupun memang banyak sekali kekurangan di prodi ini. Cuman kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Jadi pokoknya selalu semangat dan semangat untuk hari-hari kedepannya, gitu aja sih Kak. Oke, Kak Nares mungkin bisa menambahi pesan-pesan singkat. Kalau pesan dari saya pribadi ya kayak untuk mungkin dari untuk HMPS-nya kali ya. Boleh, untuk HMPS-nya itu untuk periode selanjutnya semangat, tetap semangat menjalankan tugas-tugasnya dan dikembangin lagi proker-prokernya yang lebih gong. Biar lebih gong, lebih gokil, lebih menarik, lebih menggembarkan. Betul. Pokoknya universitas kita yang tercinta ini, termasuk fakultas yang tercinta ini juga. Ya, betul. Pokoknya Lip Fest tahun depan itu harus lebih gong dari tahun ini. Oke, pokoknya stay tune Lip Fest ya guys. Lip Fest, makanya jangan lupa ikut Lip Fest, menarik, no HTM dan lain-lain. Tuh, seru banget. Oke, terus nih terakhir Kak Muklis silahkan menambahi pesan-pesan singkat.
Kalau untuk pesan singkat itu mungkin dari saya sendiri, yaitu jangan berpikir bahwasanya program studi ini tuh monoton ya. Kita hanya belajar dengan buku, terpatok dengan perpustakaan yang bersifat konvensional. Tetapi kalian nantinya pasti bakal menemukan hal-hal menarik di dalamnya. Kita bakal belajar web, mendesain web, kita bakal belajar keilmuan perpustakaan yang berbasis dengan teknologi dan juga digital. Jadi banyaklah nanti kalian bakal menemukan keilmuan perpustakaan itu yang sangat luas. Itu saja. Oke, nah ternyata program studi ini tuh sangat-sangat menarik, begitu juga dengan program-program kerja dari HMPS IP ini yang sangat-sangat menarik juga. Pokoknya silahkan menikmati hari-hari kalian, nikmatilah hari-hari kalian di program studi ini, karena ini program studi yang gak monoton belajar tentang buku, tapi belajar tentang banyak hal termasuk digital. Oke. Tunggu Kak, aku masih punya pesan satu lagi nih. Oke, Untuk boleh. mahasiswa ilmu perpustakaan, mari kita patahkan pikiran-pikiran orang tentang belajar apa sih di ilmu perpustakaan, jadi apa sih nanti kalau lulusan ilmu perpustakaan. Pokoknya kita patahkan pikiran-pikiran itu tentang yang lulusan ilmu perpustakaan paling nata buku doang. Pokoknya kita harus patahkan pikiran-pikiran jelek-jelek yang itu. Iya, soalnya kalau dilihat-lihat itu memang jenjang karir kedepannya itu sangat luas, ya kan? Bisa jadi Arsiparis, juga, terus arsiparis, desain web, bahkan itu Betul. juga. Jadi jangan terpatok dengan kita di program studi ilmu perpustakaan nantinya jadi pustakawan saja, yang emang nantinya bergelut dengan buku dan juga dengan rak-rak saja. Padahal itu luas banget. Kita sebagai calon pustakawan tuh nanti kita akan mengetahui 9 keilmuan yang ada di dunia ini ya. Jadi selain kita suka membaca buku, kita juga melayankan buku untuk kalian-kalian semua. Oke. betul. Oke, dari obrolan kita yang sangat seru ini kita bisa simpulkan bahwasanya HMPS IP itu kan merupakan wadah ya untuk mahasiswa IP. Jadi jangan lupa yang mau gabung sudah disebutkan syarat dan ketentuannya beserta program-program kerja yang menarik di dalamnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Mungkin kepada sebelum narasumber-narasumbernya. itu Kak, kalau yang kepo dengan HMPS sendiri ini, dari HMPS ada beberapa platform, ada Instagram dan juga YouTube. Nah, di Instagram itu nantinya akan ada dokumentasi kegiatan-kegiatan. Jadi dari semisal ada yang tertarik nih ataupun kepo, HMPS ini ada apa sih? Nanti bisa dilihat kegiatan-kegiatan menarik yang ada di Instagram. Dan juga untuk podcast nanti bisa podcast ini nanti akan ditayangkan di YouTube HMPS Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Oke, kita mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak narasumber yang sangat-sangat kece-kece ini. Jangan lupa tonton podcast ini di YouTube HMPS IP. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Dadah.